Assalamualaikum, baik lagi gue dengan Robi. Apa kabar semua? Semoga teman baik-baik aja semua. Mungkin dengan kondisi gini masih ada beberapa yang stay di rumah sudah berapa bulan, sudah terlalu lama. Dan juga mungkin sudah ada yang mulai keluar, mulai kerja, ataupun memang sering keluar. Ya yang penting jaga kesehatan lah ya, jaga kesehatan dan selalu jaga kebersihan. Dan semoga kita sehat semua. Amin. Jangan lupa subscribe, comment, and like Ayah Robi Kencana dan share ke teman-teman kalian. Udah berapa hari ini gua tidak memposting YouTube, juga di Instagram juga kurang aktif. Karena memang gue lagi memprepare sesuatu, jadi karena ribet, gue harus ngurusin semua sendiri. Jadinya memang itu gue pending dulu. Jadi kita akan mulai nanti segera setelah ini semua sudah selesai, kita akan mulai lagi dari Instagram, YouTube dan segala macamnya. Gue sudah resmi bahwa gue sudah tidak lagi ada di Baker Station. Mungkin terdengarnya cukup aneh atau juga kok bisa ya gitu. Ada apa ya gitu kan? Yang nggak ada apa-apa dan kok bisa? Ya bisa. Jadi ibaratnya tuh kalau manusia tuh lu dari mulai kecil sekolah sampai dengan kuliah, mungkin yang kuliah atau yang mungkin sampai dengan SMA, terus lu kerja dan pada akhirnya lu harus keluar rumah karena memang lu berpindah tempat kerja ataupun lu sudah menikah dan akhirnya lu akan meninggalkan rumah itu, lu akan meninggalkan keluarga lu yang di sana, bahkan orang tua lu sendiri. Nah begitulah yang terjadi sama gua. Dan pada akhirnya gue harus meninggalkan Baker Station, gue harus mencari rumah sendiri. Dalam arti bahwa menurut gue udah saatnya lah gue memiliki rumah sendiri, yaitu bengkel sendiri untuk gue berkarya. Mungkin kalau dulu teman-teman lihat bahwa gue lagi ada di Depok gitu kan, cukup lama. Akhirnya gue cabut karena pengen kita ngejar sesuatu yang baik lah, ngejar impian. Yang impian gue tuh nggak muluk-muluk gitu. Akhirnya gue masuk ke Baker Station dan banyak hal yang gue pelajarin di sana. Ya terutama dari Om Bingki sendiri ya, banyak banget hal yang gue pelajari mengenai dunia custom, mengenai motor-motor cc besar gitu. Yang biasanya gue nggak pernah ngerjain motor cc besar, sekarang gue harus ngerjain motor cc besar dan juga bergelut di dunia itu. Dan akhirnya gue pelan-pelan cukup memahami gitu. Tapi memang biar gimana pun dan sampai kapanpun memang ya bengkel itu bukan punya gue, tetap adalah ownernya dari Om Bingki sendiri gitu. Dan pada akhirnya gue harus memutuskan untuk membuat rumah sendiri dan gue pengen menjalankan itu ya dengan cara gue sendiri gitu. Kalau tanya kok bisa, ya bisa ya seperti tadi gue bilang gitu. Gue ngejar impian. Karena dari dulu punya impian gue pengen punya bengkel sendiri. Dan alhamdulillah sekarang terwujud. Tinggal gimana cara gue menjalankan dan mengembangkan. Perjuangan sangat berat untuk bikin ini, apalagi di saat dengan COVID sekarang gitu. Nah untuk kalian pengen tahu gimana cara gue bisa buka bengkel ini, ya kalian akan nonton di video berikutnya. Jadi kalau ditanya ada apa, ya nggak ada masalah apa-apa. Gue hanya ingin berkembang, gue hanya ingin menggapai impian gue untuk membuat bengkel sendiri dan mengatur semuanya sendirilah. Dan istilahnya kayak anak seorang manusia tuh yang udah kaki udah cukup kuat, lo ya berdiri. Anak kecil darinya mulai tengkurap, digendong, tengkurap, terus merangkak, dia coba berdiri, dicoba berjalan dan coba berlari. Dan sampai dia merasa kaki kuat, dia akan berlari sesuka hatinya. Nah itulah gua, pada akhirnya gua udah cukup banyak hal yang gue dapat di sana. Dari segi customnya, dari dunia permotoran, event, dan juga banyak hal lah yang gue dapat di sana. Jadi benar-benar itu adalah suatu pengalaman gue yang bisa dibilang tidak akan pernah gue lupakan. Kurang lebih 2 tahun gue di sana menghandle Baker Station. Ya kan mungkin selama ini orang lihat bahwa motor-motor cc besar, ternyata memang enggak. Gue juga dulu mikir gitu, ternyata enggak. Motor cc kecil pun dari dulu memang sudah ada gitu. Cuman mungkin karena ya Om Bingkinya punya motor Harley, motor cc besar, terus teman-temannya juga, jadi ya pasti asumsi semua orang termasuk gue lah itu khusus motor cc besar, motor kecil nggak terima. Enggak kok, itu motor cc kecil pun bisa masuk. Apalagi pas saat gua di sana menghandle ya banyak banget motor cc kecil kan, dan cc besar juga ada gitu. Ya intinya gua alhamdulillah lah, gua bersyukur ternyata ini jalan gua, doa gua bahwa selama ini
gue pengen punya impian untuk membuat bengkel sendiri, dan akhirnya pelan-pelan terwujud. Alhamdulillah sekarang sedang gue bangun. Nanti story-nya mengenai kenapa gue buka bengkel dan apa aja bengkel gue dan di mana bengkel gue nanti akan ada di video berikutnya. Nah, untuk video ini gue hanya ingin mengucapkan bahwa terima kasih banyak pada Om Bingki atas kesempatannya dan juga ya kepercayaannya ke gue untuk bisa menghandle Biker Station. Dari kita mulai berteman sebelum gue di situ sampai dengan gue di situ, dan akhirnya banyak hal yang bisa gue dapat apapun itu. Sekali lagi makasih Om Bingki gitu kan, dan juga makasih banget sama Mas Eko dari Cycles Custom Work yang memang ada di situ. Dan banyak juga hal yang gue dapat dari Mas Eko, apa ya, itu salah satu senior gue juga lah di suatu komunitas dan juga senior juga di dunia custom. Jadi bener-bener banyak hal yang gue dapat secara teknik pengerjaan di motor, harus gimana-gimana, ngukurnya gimana-gimana. Jadi banyak nambah ilmu lagi lah, dari mulai gue waktu gue di Depok sampai dengan masuk ke Bintaro. Itu jadi kita nambah ilmu, karena ya kita hidup untuk itu. Kita hidup bukan hanya untuk itu aja, tapi lu harus berkembang apapun itu, dalam segi karya, dalam segi ilmu. Lu sekolah sama kayak sekolah, dari lu mulai kecil, mungkin lu masuk TK atau bimbel, lu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Dari kuliah lu kemana-mana, ya kerja pun begitu. Dari sini lu akan pindah ke sini, dan anak-anak akan pindah sini. Mungkin salah satu dari teman-teman yang sudah lama bekerja pada akhirnya jenuh dengan bekerja, gue pengen buka usaha sendiri, ya akhirnya kalian mengejar impian kalian. Sama seperti gue juga seperti itu. Inilah impian gue untuk membuat bengkel sendiri. Dan juga gue mau ngucapin makasih pada Mas Matori yang juga partner dari gue, Mas Eko yang ada di situ, partner gue juga lah di situ. Kita bareng-bareng di situ untuk menghandle motor custom. Pokoknya hal yang luar biasa lah. Buat Pak Min juga yang kadang-kadang sering ngebantuin, ngebanyol segala macem ya kan, yang bikin kita ketawa gitu. Dan juga buat teman-teman dari karburator spring semuanya ya, dari mulai KP sampai ke belakang-belakang lah, pokoknya gue ngucapin makasih gitu. Dan juga pada Mas Gali, thank you banget foto-fotonya sama gue di sana, foto-fotonya yang keren banget pokoknya. Makasih lah, banyak foto yang gue dapat dari dia, itu keren-keren juga gitu. Dan kebetulan Mas Gali juga emang fotografer dari Om Bingki juga, jadi memang ya oke lah gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa gue ucapin. Sama tinggal Biker Station, karena bukan berarti gue harus meninggalkan selama, tidak, gue tetap akan pasti main ke sana. Karena gimana pun gue banyak hal yang gue dapat di sana gitu, apapun itu banyak hal banget gue dapat. Jadi banyak ilmu, banyak perkembangan, banyak hal-hal lain yang gue dapat di sana. Pokoknya banyak deh, dan suatu hal yang nggak bisa gue lupain buat semua yang ada di sana. Mau gimana pun, mungkin kalau dibilang tega ya nggak tahu juga ya, tapi dibilang gue harus ini ya harus stay terus juga nggak mungkin, karena nggak selamanya kita akan berbarengan. Sama kayak kita di rumah, kita nggak akan selamanya bareng sama orang tua. Apakah orang tua yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan orang tua, dalam arti bukan dalam kematian, tapi iya dalam suatu pekerjaan lah ya gitu. Lu harus pindah ataupun harus kemana. Bahkan kalaupun memang unsur ditinggalkan karena kematian, ya memang karena takdir. Mungkin takdir gue sekarang adalah gue diberi kesempatan untuk membuka bengkel. Ya Allah memberikan jalan yang selama ini gue impikan untuk membuka bengkel sendiri. Habis dari bengkel sendiri, gue juga coba akan bikin brand gue sendiri yang bernama Bangset. Kok Bangset? Nah, lu nonton deh video berikutnya, nanti itu akan ada produk apa aja yang ada di situ, dan juga story-nya gimana gue akan ceritain juga. Jadi mulai nanti kita akan jalan terus untuk video-videonya ya. Sekali lagi gue mau ngucapin itu aja, intinya kalau kalian bertanya ada apa Om, nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja, beneran deh, semua baik-baik aja, itu nggak ada apa-apa ya. Gue hanya ingin berkembang, gue hanya ingin mewujudkan impian gue sendiri. Begitu juga kalian pasti akan mewujudkan impian gue sendiri ya. Yang penting kalau kalian bertanya silahkan berkomen, komen aja. Mau komen apa nanti akan gue jawab komennya. Dan juga kalau ada yang memberikan saran dan juga masukan, tolong yang positif, karena itu akan dibaca dengan yang lain, dan mungkin juga bisa bermanfaat dengan yang lain. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih pada Om Bingki atas kesempatan dan kepercayaannya untuk menghandle Biker Station. Pada Mas Eko juga, Matori, Mas Gali pada fotonya,
Ya Pak Min, Santi, Pak Jarwo, dan teman-teman yang lainnya semua thank you yang ada di Karburator Spring semuanya. Pokoknya thank you Biker Station, thank you banget Karburator Spring. Mungkin kita bisa ketemu lagi di event-event berikutnya, di acara-acara berikutnya, dan juga di lain waktu. Dan juga gue juga mau ngucapin terima kasih banget kepada para customer yang selama ini motor gue handle di Biker Station. Mohon maaf segala kekurangannya. Pesan gue adalah ketika teman-teman punya impian, coba impian itu diwujudkan pelan-pelan. Lo berdoa, lo berusaha, mungkin gak terwujud sekarang tapi bisa jadi nanti. Sama seperti gue, ketika gue minta saat itu tidak dikasih, tapi berapa tahun kemudian gue baru dikasih. Ya itu memang sudah jalannya seperti itu gitu. Jadi ya lo nggak bisa melarang karena Allah yang memang memberikan jalan lo, Tuhan lah yang memberikan. Jadi kejar terus impian lo. Coba wujudkan apapun itu. Lo mau hobi musik, mau hobi ngelukis, hobi apapun, kejar impian lo. Ya, jangan pantang nyerah. Berusaha terus, sabar, dan penting niat lo fokus dan tetap semangat. Dan terus berkarya. Oke, itu aja video gue mengenai Sayonara to Biker Station. Sampai ketemu di rumah gue yang baru. Nanti gue akan kasih lihat seperti apa rumah gue yang baru. Seperti apa aja di dalamnya, dan juga kenapa gue bangun rumah baru dan tujuannya apa, gue akan kasih tahu di video berikutnya. Oke? Dan nanti kita akan terus aktif di sosial media. Kalian bisa bertanya apapun. Kalian juga mau custom, bisa juga sama gue, silahkan. Oke, itu aja. Semoga video gue ini bermanfaat, mengedukasi, dan juga menghibur kalian. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang menonton ini dan yang mendoakan dan juga mensupport gue selama gue di Biker Station. Thank you banget, terima kasih banget. Mohon maaf mungkin ada kekurangan gue selama gue di Biker Station, dan mungkin ada salah-salah ucapan atau jawaban ataupun hal-hal yang lain selama gue di Biker Station. Gue juga mohon maaf. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe Hobi Kencana. Dan juga gue mohon doa dan supportnya dari teman-teman untuk di rumah gue yang baru. Itu aja. Oke? Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.